Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Dialah yang menggenggam langit dan bumi, yang maha mengetahui segala sesuatu bahkan sebelum ia terjadi. Yang maha melimpahkan rezeki, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Sholawat dan salam kita haturkan dengan penuh cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa cahaya, penuntun umat menuju jalan lurus. Semoga beliau, keluarga, dan para sahabatnya senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah. Sahabat cahaya guru yang insya Allah dimuliakan Allah. Apakah hari ini sahabat sedang memikirkan jalan keluar dari masalah rezeki? Merasa sudah berusaha sekuat tenaga namun hasil belum juga terlihat? Atau mungkin merasa sempit dalam hidup, kehilangan arah, bahkan kehilangan semangat? Ketahuilah, sahabat, kita semua pasti pernah melewati fase-fase sulit dalam hidup. Kadang tak dimengerti kenapa jalan rezeki terasa tertutup, doa seperti belum dijawab, dan harapan seakan pupus. Tapi jangan pernah menyerah, karena bisa jadi, saat ini adalah waktu terbaik untuk mendekat lebih dalam kepada Allah. Sahabatku, Allah tidak pernah menutup jalan bagi hambanya yang berusaha dan berharap. Justru ketika kita merasa sempit, itu saat yang paling tepat untuk memperkuat hubungan dengannya. Salah satunya adalah dengan berzikir, mengingat Allah dalam setiap hembusan napas kita. Zikir bukan sekadar lafaz, zikir adalah percakapan jiwa dengan penciptanya. Ia adalah cahaya yang mengusir kegelapan hati, penawar atas rasa putus asa, dan sekaligus menjadi penyemangat hidup. Sahabat cahaya guru, dalam kesempatan kali ini, mari kita pelajari dan amalkan 3 zikir agung yang diajarkan oleh seorang wali Allah, ulama besar dari Hadramaut, Syekh Al-Habib Umar bin Hafiz. Beliau bukan hanya mengajarkan lafaz, tapi juga semangat dan keyakinan bahwa zikir adalah kunci pembuka dari segala kesulitan, termasuk urusan rezeki. Zikir-zikir ini sangat ringkas, mudah dihafalkan, tapi memiliki kekuatan ruhani yang luar biasa. Dibaca setiap selesai sholat subuh, asyar, dan maghrib 3 kali. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Fatah, Ya Rozak, Ya Kafi, Ya Mukni. Maknanya, wahai Allah yang maha membuka jalan, yang maha memberi rezeki, yang maha mencukupi, dan yang maha memberi kekayaan. Sahabat, bayangkan betapa dahsyatnya makna dalam zikir ini. Saat kita mengucapkannya, kita sedang memanggil nama-nama agung Allah yang memiliki kendali penuh atas segala pintu rezeki. Bahkan jika semua pintu dunia tertutup, Allah bisa membukakan satu celah yang tak pernah kita sangka. Dengan membaca zikir ini secara rutin setelah subuh, asyar, dan maghrib, kita menanamkan keyakinan bahwa hanya Allah lah tempat bergantung. Hanya Dia yang bisa mencukupi seluruh kebutuhan kita, bukan manusia, bukan harta, bukan jabatan. Dibaca setiap selesai sholat zuhur, minimal 3 kali. Bismillahirrohmanirrohim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Artinya, tiada Tuhan selain Allah, Raja yang sebenarnya, yang nyata. Zikir ini adalah penguat pondasi keimanan. Ia mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini milik Allah. Rezeki, kesehatan,
Bahkan waktu pun adalah hak prerogatif Allah. Dan ketika kita meyakini itu, maka hati akan merasa ringan dan lapang. Kita tidak akan terlalu risau ketika usaha kita tak membuahkan hasil secepat harapan, karena kita tahu, Raja yang sejati sedang mempersiapkan waktu terbaiknya. Sahabat cahaya guru, zikir ini juga menjadi perisai dari rasa kecewa kepada makhluk. Karena kita tahu, satu-satunya yang patut kita andalkan hanyalah Allah. La ilaha illallah. Dibaca sore menjelang malam, setelah asyar atau maghrib 3 kali. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma ini asaluka khairio akhiroh wa dunya. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan di akhirat dan di dunia. Sahabatku, zikir ini adalah permohonan yang sangat lengkap. Ia bukan hanya meminta rezeki dunia, tapi juga memohon kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Karena apalah artinya kelimpahan harta jika tak membawa ketenangan hati? Apalah artinya kekayaan, jika hidup jauh dari keberkahan? Dengan mengamalkan zikir ini secara konsisten, kita membentuk koneksi batin yang kuat dengan Allah. Kita belajar berharap yang terbaik darinya, dalam seluruh aspek kehidupan. Sahabat cahaya guru yang baik, ketiga zikir ini bukan hanya sekadar amalan. Ia adalah wasilah, jalan untuk kembali dekat dengan Allah, memperbaiki niat, memperkuat iman, dan memohon rezeki yang tidak hanya cukup, tapi penuh berkah. Tapi ingat, sebagaimana tanaman tak bisa tumbuh hanya dengan disiram sekali, zikir juga butuh istiqomah. Lakukan perlahan, tidak perlu terburu-buru. Cukup 3 kali setelah sholat. Tapi lakukan dengan hati, dengan harap, dan dengan keyakinan. Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Allah? Sudahkah kita menjadikannya sandaran utama, bukan hanya pilihan terakhir? Jika jawabannya belum, maka inilah waktu terbaik untuk memulai. Doa penutup. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu bersyukur. Bukakanlah untuk kami pintu-pintu rezeki dari arah yang tak kami sangka. Jadikan hati kami tenang, pikiran kami jernih, dan langkah kami ringan dalam taat kepadamu. Berikan kami kecukupan dunia, dan keselamatan di akhirat. Limpahkan kepada kami keberkahan, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Sahabat cahaya guru, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika video ini bermanfaat, bantu kami menyebarkan kebaikan dengan cara klik like, komen, dan subscribe channel Cahaya Guru. Insya Allah setiap amal yang sahabat lakukan, menjadi aliran pahala jariah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.